wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 1210379, kelas 5C Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya sendiri ingin menjawab UTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu umur panjang dan kesehatan penduduk. Dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat. UHH penduduk di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020 telah mencapai 69,47 tahun. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 69,59 tahun, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 69,90 tahun. Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki umur panjang yang hidup sehat dan relatif tinggi dan terus meningkat. Nah, yang kedua yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk. Aspek ini diukur oleh dua indikator, yaitu angka melek huruf AMH dan kata-kata lama sekolah. Nah, AMH dan RLS penduduk di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020, AMH penduduk Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 99,59%, tahun 2021 99,65%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,67%. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat AMH sangat tinggi dan terus meningkat. Nah, selanjutnya yaitu RLS. RLS pada tahun 2020 di Sumatera Barat mencapai 8,99 tahun. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,7 tahun, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 9,18 tahun. Angka tersebut menunjukkan penduduk di Sumatera Barat memiliki tingkat pendidik yang cukup tinggi dan tiap tahunnya terus meningkat. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan daya beli atau standar kelayakan penduduk. Aspek ini diukur dengan kata-kata pengeluaran real per kapita yang disesuaikan dengan formula Atkian. Pengeluaran real per kapita yang telah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokok yang ditetapkan secara arbiter. Kata-kata pengeluaran real per kapita disesuaikan penduduk Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, pada tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Barat mencapai Rp 10,73 juta per tahun. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,790 juta per tahun, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 11,30 juta per tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa di Sumatera Barat memiliki kemampuan daya beli atau standar layak hidup penduduk cukup tinggi dan meningkat setiap. Mungkin itu disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat IPM naik atau turun. Yang pertama itu faktor kesehatan. Nah, kita bisa lihat tuh IPM kesehatan di Sumatera Barat itu kan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kan meningkat terus. Mungkin di sana tuh pelayanan kesehatannya di provinsi tersebut tuh meningkat juga, seperti kayak teknologinya atau apa gitu. Nah, yang kedua tuh faktor pendidikan, mungkin sama juga dengan faktor kesehatan bahwa akses kualitas pendidik di provinsi tersebut tuh meningkat juga gitu kan, dan yang menggunakan teknologi yang canggih juga. Nah, yang ketiga yaitu standar hidup layak. Nah, ini yang diukur dengan kata-kata pengeluaran real per kapita. Nah, mungkin kita bisa lihat di tahun 2020 itu ada dampak, itu namanya pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2020 tersebut tuh berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat, namun bisa pulih pada tahun-tahun berikutnya seperti tahun 2021 atau 2022. Nah, ada beberapa juga penyebab naiknya atau turunnya IPM nih. Yang pertama yaitu mungkin oleh faktor pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan masyarakat, atau bisa juga dengan faktor sosial lainnya yang bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah, perubahan kondisi ekonomi, investasi di sektor kesehatan dan pendidikan, serta faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin yang pertama yaitu pendidikan.
tingkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan sarana dan prasarana sekolah itu memadai atau tidak, serta kualifikasi gurunya tuh yang memadai. Selanjutnya itu pastikan akses merata ke pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Solusi selanjutnya yaitu kesehatan. Pastikan akses yang memadai ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil atau pelosok atau di pulau-pulau itu. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada program pencegahan penyakit seperti vaksinasi, peningkatan sanitasi. Nah, solusi selanjutnya yaitu penghasilan dan pekerjaan. Lakukanlah kebijakan mengembangkan sektor ekonomi lokal termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Bagikanlah pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memungkinkan akses lebih baik ke pekerjaan yang layak. Nah, solusi selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial. Program pelindungan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi seperti bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu inovasi dan teknologi. Solusi selanjutnya kan, nah kayak memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi. Dari jawaban saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.